Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita kembali boleh bertemu di dalam acara Saat Teduh. Kiranya saudara boleh diberkati lewat acara ini. Saudara dibawa lebih dekat dengan Tuhan, makin hari makin mengiring Tuhan Yesus, agar Dia semakin bertambah-tambah dalam hidup kita dan kita semakin berkurang-kurang. Artinya keinginan Yesus yang semakin kita kerjakan dalam hidup kita, karakter Kristus yang semakin muncul dalam diri jiwa kita, dan diri kita, keinginan kita, karakter kita yang semakin berkurang-kurang. Sampai suatu saat kita kembali ke rumah Bapa di surga dalam senyuman penuh kebahagiaan yang kekal. Mari hidup dalam dunia ini, hidup untuk kehendak Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan satu pujian yang refrennya berbunyi, mengikut Yesus, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku, itulah yang kuinginkan selalu. Ya, puji Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut
jadikan hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Oh, ku yakin anugerahnya jadikan hamba yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya sanggup jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mengiringku Tuhan, itu kesukaanmu Tuhan. Ya kau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ada sampai saat ini. Setiap menit, setiap detik, setiap jam kami masih boleh nikmati hari ini. Itu tidak lepas dari kasih karunia-Mu Tuhan. Tak terbayangkan oleh kami bila kami hari ini misalnya
sudah harus bertemu dengan Engkau, Tuhan. Namun hidup kami masih penuh dengan cacat celah. Masih banyak hal yang harus kami perjuangkan untuk menyenangkan hati-Mu. Sungguh kami tidak akan tahu jawab apa yang harus kami berikan di hadapan-Mu, Tuhan. Karena itu kami bersyukur, Tuhan, kalau hari ini kami masih ada. Kami tahu itu kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami belajar lebih-lebih lagi menyenangkan hati-Mu, mengiring-Mu, mengikut-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, lebih-lebih lagi, Tuhan. Lebih lagi. Menyenangkan-Mu dalam setiap hembusan nafas kami, dalam setiap detik hidup kami, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku.
Engkau yang layak disembah selamanya Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan dan disenangkan selalu. Karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami dan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan bersama membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, kiranya Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bapa, kiranya Kau penuhkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Lebih-lebih lagi ajarlah kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan, karena kami siap dan kami rindu belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya, kita akan kembali sekarang masuk di dalam pembacaan Alkitab kita yang sudah kita komitmenkan untuk kita bisa selesaikan satu perjanjian baru seluruhnya selama 1 tahun ini, walaupun hanya membaca satu pasal setiap hari. Nah Bapak Ibu, kita sudah sampai pada Injil Yohanes pasal yang ketiga. Judulnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Saya akan membacakan, saudara perhatikan dari Alkitab saudara. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang,
supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, ia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri telah memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30 ini sesuai dengan lagu yang tadi kita nyanyikan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yesus harus semakin besar, Yesus harus semakin dipermuliakan, tetapi saya harus semakin kecil, semakin hilang. Yesus yang nampak, yang nampil selalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes ini luar biasa. Dan dia memberikan juga suatu teladan yang luar biasa bagi kita. Mari kita hari-hari ini bertanya, ada 24 jam dalam sehari. Kita gunakan 8 jam untuk beristirahat, anggap saja. 16 jam sisanya. Mari kita akan bertanya-tanya dan merenung saat ini. Selama 16 jam, apakah Yesus yang lebih banyak tampil ataukah kita? Apakah lebih banyak keinginan Allah yang kita kerjakan atau keinginan kita? Apakah lebih banyak sifat karakter Kristus yang kita tampilkan atau sifat karakter kita? Mari kita introspeksi dan kita berdoa kepada Tuhan agar semakin hari Dia yang semakin nampak, karakternya yang semakin nampak, kehendaknya yang semakin kita kerjakan. Sedangkan diri kita akan semakin berkurang-kurang, kecil, bahkan hilang. Karena memang kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jangan khawatir dengan kesenangan saudara. Mungkin saudara merasa kalau begitu kesenangan saya hilang. Jangan khawatir. Di dalam Tuhan ada kesenangan yang sejati. Ada sukacita yang sejati. Bahkan ada sukacita yang kekal yang menanti saya dan saudara. Hidup ini singkat. Hidup dalam dunia ini sementara. Sekali lagi, pergunakan sepenuhnya untuk Dia semakin besar, kita semakin kecil. Kita akan menikmati yang enak-enak, ya, yang penuh kebahagiaan kekal itu nanti di surga. Di dunia ini, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan, ya.
terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kembali Kau mengingatkan pada kami Tuhan, untuk kami mau belajar mematikan diri kami. Engkau yang semakin bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Tolong kami Kristus Yesus, agar benar-benar kami mampu melakukan apa yang kami baca dan renungkan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, menteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Sekarang saya persilakan, mari kita akan berdoa untuk nama-nama orang-orang yang mana mereka belum percaya Yesus dan kita mengenal mereka. Kita terus tekun mendoakan mereka agar Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa terus buat saudara-saudara kami seiman yang di seluruh dunia ini, mereka terus menderita aniaya dan sengsara karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kekuatan pada mereka. Dan kalau boleh kami terus mohon, kalau boleh lepaskan mereka Tuhan dari siksa dan aniaya yang begitu berat itu Tuhan. Belas kasihan-Mu kiranya atas mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kiranya Kau memberikan damai sejahtera atas Indonesia. Ampunilah kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran pemimpin-pemimpin bangsa kami, pendahulu-pendahulu bangsa kami. Kami umat-Mu di Indonesia juga Tuhan ampuni. Juga bangsa kami kesalahannya ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa kami benar-benar dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Bahkan roh pengenalan dan takut akan Tuhan Kau curahkan juga atas Indonesia kami yang tercinta ini Tuhan. Tolong bangsa kami, negara kami agar tidak terus terpuruk ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk semua orang yang disebut hamba-hamba Tuhan, termasuk hamba-Mu secara pribadi, gembala sidang, gembala-gembala sidang, penginjil-penginjil, guru Injil, dan semua orang yang memiliki gelar teologi, gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa buat mereka semua, buat kami semua. Kiranya Tuhan menolong agar kami dan keluarga kami senantiasa diberikan oleh Tuhan hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan segala yang kami perlukan dan keluarga kami, agar kami tidak mempermalukan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang daripada Tuhan, untuk kami dapat lebih efektif di dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani waktu-waktu yang sukar ini di dalam nama Yesus. Tuhan tetap kuatkan mereka, berikan mereka hikmat untuk menemukan terobosan-terobosan baru, berikan mereka kesehatan dan lain sebagainya, berikan pertumbuhan rohani yang sehat juga Tuhan. Kami berdoa berkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar di waktu yang sukar ini mereka tidak hancur, tetapi boleh terus berdiri bahkan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan sekarang untuk yang sakit dalam kelemahan maupun diikat oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Setiap saudara yang hari ini sakit, mari berdoa bersama-sama, percayai iman, percaya pada Yesus sanggup menjamah menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang hari-hari ini sakit, baik di rumah sakit, di rumah ataupun di berbagai tempat. Saat ini kami bersatu hati, Tuhan, kiranya Kau jamah, tolong sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan, kami yang dalam masalah. Kalau kami yang mengalami masalah ini, masalah yang terjadi karena kesalahan kami, Tuhan ampuni Tuhan kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami sanggup bertobat. Tuhan tunjukkan kesalahan kami dan tolong kami agar kami sanggup bertobat Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kuatkan kami. Tuhan jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan dalam dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara, saya persilakan untuk saudara mulai berdoa bagi pergumulan doa pribadi saudara masing-masing, pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan lebih coba doa. Tuhan, sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami maupun pelayanan kami. Kiranya oleh berkat yang daripada-Mu Kau menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Dan kiranya Kau memakai sepanjang umur hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.